Nah, ini dia acara yang benar-benar kita tunggu-tunggu, yaitu penampilan dari adik-adik semua yang pastinya keren banget. Oleh karena itu, tonton terus ya sampai habis, soalnya penampilan adik-adik ini keren-keren banget loh. Jadi kita tonton bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wahidati wa khalaqa minha zawja wa bassa min huma rijala katsira wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluni bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu bukti orang yang mengaku dirinya adalah hamba yang beriman, yaitu mereka yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ataupun melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi segala larangannya. Senantiasa menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup dalam kehidupan dunia yang fana ini. Maha suci Allah yang telah memberikan begitu banyak curahan limpah rahmatnya kepada hambanya yang beriman, salah satunya memberikan kemudahan setelah datangnya kesulitan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Insyirah ayat 6 yang artinya, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jamaah yang berbahagia, salah satu bukti tidak sempurnanya keimanan seorang manusia yaitu mereka yang senantiasa datang ke masjid hanya pada waktu-waktu tertentu. Sebagai contoh, seseorang yang hanya datang ke masjid pada hari Jumat atau pada satu bulan puasa Ramadan saja, masjid adalah rumah Allah, tempat beribadah bagi umat Islam, tempat yang di dalamnya dipenuhi oleh rahmat Allah dan para malaikatnya, serta tempat berkumpulnya orang-orang yang solih dan hamba-hambanya. Maka sepantasnya kita selalu menghidupkan suasana ibadah dan memakmurkan masjid-masjid yang ada di sekitar kita, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 17-18 yang artinya, tidaklah pantas seorang orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang siap pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Sungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merekalah orang-orang diharapkan termasuk golongan orang yang mendapat petunjuk. Jamaah yang berbahagia, orang-orang senantiasa memakmurkan masjid Allah adalah termasuk dalam 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Dalam naungannya pada hari kiamat, pada hari tidak ada naungannya selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah taala, laki-laki yang harinya tergantung dalam masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, laki-laki yang diajak wanita yang memiliki kedudukan kecantikan untuk berbuat maksiat, lalu ia berkata, "Aku takut kepada Allah." Laki-laki yang bersedekah lalu ia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Laki-laki yang mengingat Allah dalam sepi lalu meneteskan air mata. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jamaah yang berbahagia, dari penjelasan sabda Rasulullah SAW ini,
sudah sangat jelas bahwa orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid Allah, tidak membiarkan sunyi dari beribadah kepada Allah, adalah termasuk orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah di hari akhir kelak. Memakmurkan masjid bukanlah hanya di waktu bulan Ramadan saja atau di hari Jumat saja, karena akan tetapi di setiap waktu dari 5 waktu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah merasa rugi di saat kita memakmurkan masjid Allah, karena Allah tidak sekadar memerintahkan hal tersebut, akan tetapi Allah akan memberikan pahala yang besar dari perintah tersebut, agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Jemaah yang berbahagia, oleh karena itu, marilah kita menjadarkan diri kita masing-masing, membangunkan diri kita dari mimpi-mimpi indah ataupun angan-angan yang tidak jelas arahnya kemana. Marilah kita senantiasa membangkitkan keimanan dan ketakwaan kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berazam yang kuat dan beristiqomah dalam melaksanakan ataupun menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Hadirin yang berbahagia, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang berpaling dari peringatan-peringatan Allah yang Allah berikan. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan dalam ceramah ini. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu hadirin sekalian, hari ini semoga kita dalam keadaan penuh kebahagiaan dan kesejahteraan tanpa kekurangan apapun. Kemudian apa yang saya hormati seluruh Bapak, Ibu, Saudara dan sahabat seperjuangan yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan rahmatnya kita dapat berkumpul dan memperingati hari bahagia ini. Telah sama-sama kita ketahui bersama bahwa tepat hari ini tanggal 17 Agustus 2021 merupakan hari paling bermakna. Maka atas tujuan itulah upacara kebangsaan ini digelar. Pentingnya upacara ini adalah alasan terbaik mengapa di hari ini kita berkumpul di sini untuk merayakan hari yang sangat istimewa ini. Hadirin yang berbahagia, jangan jadikan hari ini adalah hari mengenang kemerdekaan, namun jadikan waktu ini sebagai momen untuk dapat mendedikasikan diri menjadi lebih baik. Jadilah bagian dari pembangunan bangsa ini. Jagalah persatuan dan kesatuan bangsa ini. Untuk itu tunjukkanlah apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa tercinta. Sungguh hanya rakyat yang menyadari kebesaran Tuhan yang dapat berbakti untuk negeri. Sekian pidato dari saya hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang cerah ini, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Tidak terasa bahwa sudah 76 tahun sejak kita berhasil merdeka dari penjajahan hingga kini. Kita dapat menikmati kemerdekaan hasil jerih payah dan jasa para pahlawan yang telah berhasil berjuang melawan penjajah kala itu. Peringatan Hari Kemerdekaan yang diperingati setahun sekali ini dapat menjadi momen berharga untuk mengingat jasa dan perjuangan para pahlawan yang telah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Tak hanya itu, momen bersejarah ini juga dapat kita jadikan sebagai ajang bersyukur atas kemerdekaan yang kita miliki sekarang ini. Banyak sekali dari kita yang memperingati hari bersejarah ini
dengan cahaya masing-masing. Mulai dari mempelajari sejarah kemerdekaan, meneladani sikap pahlawan, dan menerapkannya dalam kehidupan, hingga membuat perayaan sebagai lambang kemerdekaan yang hakiki. Tak hanya itu, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ini penting untuk kita jadikan cerminan sudah sejauh apa kontribusi kita terhadap tanah air. Berapa banyak hal yang kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan ini? Apa saja yang sudah kita perbuat untuk mengharumkan bangsa dan negara? Dan apa saja yang perlu kita perbaiki agar kita dapat terus memajukan peradaban di Indonesia? Maka hari itu ada baiknya kita mulai bergegas untuk meningkatkan kualitas diri untuk dapat lebih baik berkontribusi untuk negara tercinta ini, hingga kita dapat menjadi pribadi dan negara kita dapat melakukannya mulai dari diri sendiri dan dengan hal-hal yang kecil yang bermanfaat, seperti menimba ilmu dengan sebaik mungkin untuk dapat memajukan Indonesia dan lain sebagainya. Usaha kita dalam mempertahankan kemerdekaan dan juga mendalami sifat pahlawan ini juga merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan anugerahnya, sehingga kita dapat menikmati kemerdekaan yang telah diperjuangkan berpuluh-puluh tahun lalu. Sekian penyampaian pidato hari ini kemerdekaan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk para hadirin sekalian dan dapat diambil hikmah dan kebaikannya. Mohon maaf jika ada banyak salah dari tutur kata yang saya utarakan dalam pidato saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget nih penampilan Dede semuanya. Tapi penampilan tadi juga sebagai penutup acara kita pada Abdi kali ini. Tapi jangan sedih dulu. Gak berhenti di sini, meskipun udah selesai. Jika Dede membutuhkan sesuatu atau apapun itu, dapat menghubungi kami lagi ya. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan selama Abdi. Mungkin sekian Abdi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih Dede.